I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia. Saat ini SMK Tadika Pertiwi sedang melaksanakan uji kompetensi keahlian bersama LSP Insan Retail Indonesia. Saat ini bersama saya dengan Bapak Hari. Bapak Hari adalah perwakilan dari LSP ya Pak? Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu kesan terhadap anak-anak gimana nih Pak pada saat ujian tadi? Saya seru ya, dan yang bisa saya sampaikan disiplin. Nah, karena pas kita tadi mulai bisa tepat waktu dan semua ASESI sudah siap. Kemudian juga pas tahapan-tahapan ASESI juga bisa diikuti sesuai dengan jadwal, dan itu sangat berharga sekali buat adik-adik kita dari SMK Tadika Pertiwi untuk nanti ke dunia kerja ya Pak? Jadi salah satunya yang paling menonjol adalah disiplin, sehingga kita bisa ikuti proses assessment dengan lancar dan sesuai dengan jadwal. Terus apa saja sih yang perlu sekolah ajarkan untuk siswa kami bisa lebih siap untuk masuk ke dunia kerja, Pak? Iya. Jadi kalau masuk dunia kerja itu kan kita mengenal ada 3 jenis kompetensi ya, dari mulai knowledge, skill sama attitude. Dan knowledge dan skill biasanya sudah dapat banyak itu ketika ada materi pembelajaran di sekolah. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ketika masuk dunia kerja ternyata faktor attitude itu menjadi penentu. Jadi alangkah tantangan dari SMK atau sekolah saat ini ya, menguatkan attitude itu untuk menjadi tidak mudah menyerah, terus mau belajar, kedisiplinan yang tadi saya sebutkan itu. Jadi itu kayaknya perlu terus digali, ditingkatkan sehingga nanti lulusannya juga akan memiliki kompetensi yang lengkap, baik itu knowledge-nya, skill-nya, apalagi attitude-nya. Seperti itu, Bu. Oke. Tadi kan Bapak udah melihat lab pemasaran kami nih ya, Pak. Menurut Bapak sudah masuk standar dari retail atau belum sih lab kami ini? Honestly ya Bu ya. Honestly, jadi lab yang sudah ada itu sudah memenuhi. Kalau bicara memenuhi ya Bu ya. Walaupun saya pernah sampaikan bahwa akan selalu ada gap antara real industry di industri sebenarnya dengan di sekolah. Nah ini yang harus selalu ditekan untuk gapnya jangan terlalu lebar. Tapi kalau saya lihat tadi hal-hal yang pokok untuk retail modern sudah ada, dari mulai rak, kemudian berbagai macam produk, cara pemajangan, termasuk mesin POS-nya. Paling kedepannya perlu digali lagi apa sih gap yang ada sehingga dari waktu ke waktu gapnya akan mengecil, termasuk di labnya tersebut. Misalnya dipasanglah itu misalnya materi-materi pemasaran, misalnya kayak hanging mobile, ada self talker dan lainnya, sehingga labnya juga akan mendekati toko modern yang sebenarnya gitu. Oke, yang terakhir nih Pak, pesan dan kesannya nih untuk jurusan bisnis daring pemasaran dan sekolah kami itu apa dari pihak LSP? Ini menarik ya, karena akhir-akhir ini perkembangan bisnis daring juga sangat pesat ya, termasuk pemasaran. Kalau pemasaran saya lihatnya ini lebih long life. Dari dulu pemasaran ada, karena lulusan pemasaran bisa masuk ke berbagai macam industri. Kembali lagi ketika diminta untuk memberikan saran, nah perkembangan teknologi pemasaran terutama yang daring itu sangat besar. Dan kembali lagi seperti tadi ditanyakan sebelumnya, sama juga di sini juga harus selalu update dengan kondisi real dari lapangan industri atau dari kenyataan di luar. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu Au. Mungkin itu saja dari testimoni atau pesan dan kesan dari LSP Insan Retail Indonesia. Bersama Bapak Hari, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah bergabung di SMK Tadika Pertiwi. Sama-sama, Ibu Au. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke, gimana nih rasanya tadi sudah mengikuti UKK bersama LSP? Oh, ada tegangnya ya.
Tapi kompeten semua nggak nih? Alhamdulillah. Saya punya beberapa pertanyaan nih untuk kalian. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, saya mau kenal dulu nih dari yang sebelah kiri saya. Oke, kalian dari kelas apa sih? Bisnis daring pemasaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Yang pertama itu kesan terhadap ujian yang telah kalian ikuti bersama LSP itu apa aja kesannya? Kami dapat mengikuti kompetisi sampai pemanasan dan begadang untuk suksesnya sekolah. Alhamdulillah semuanya terbayar tuntas untuk pernyataan aksesor dalam kompeten kata kompeten. Oke, berarti asesornya sudah menyatakan kompeten ya. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat ya untuk kelas 12 bisnis daring pemasaran. Semuanya kompeten kan? Alhamdulillah. Oke, kompeten. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja sih manfaat yang telah kalian dapat pada saat mengikuti ujian ini? Manfaatnya apa aja? Oke, mendapatkan ilmu apa aja sih yang kalian dapat? Display, terus kasir, menjadi customer. Oh, gimana tuh rasanya jadi customer? Kalian membeli enak ya? Oke, jadi membeli barang juga ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Untuk pertanyaan terakhir, kalian kan selama di SMK Tadika Pertiwi itu kan kurang lebih 3 tahun ya? Apa sih kalian sudah dapat selama belajar di SMK Tadika Pertiwi? Ya, selama saya belajar di kami sangat senang dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan kami juga lebih dan kami juga Disiplin gak nih? sangat disiplin Oh, sangat disiplin. dan datang tepat waktu. Oh, datang tepat waktu ya. Memang masuknya jam berapa nih? Jam 7 pagi. Oke, berarti sebelum jam 7 sudah pada datang ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Apa? Diajarkan sopan santun. Ayo semua masuk ke SMK Tadika Pertiwi. Saudara-saudara mengerti, gabung dengan kami di jurusan daring pemasaran. Kami tunggu ya. Dah. Believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take them. I got no love for the fake. Berada di ruang kepala sekolah untuk menanyakan pendapat beliau tentang UKK kali ini jurusan OTKP angkatan 2021-2022. Mari masuk. Selamat siang Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya sebentar aja ya Pak. Pak, apa sih Pak visi misi dari SMK Tadika Pertiwi terhadap lulusan yang akan dihasilkan dari jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran? Baik, untuk visi misi sebenarnya secara umum adalah membentuk karakter siswa yang berilmu,
berakhlak dan berkompetensi di bidang kejuruannya masing-masing seperti itu. Di intinya di sini satu berakhlak mulia, kemudian memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan jurusan, dan sekali lagi memiliki karakter khusus untuk anak-anak OTKP, ini jurusan OTKP seperti itu. Lulusan yang diharapkan lulusan seperti apa sih Pak? Ya, untuk lulusan jurusan OTKP ya, satu, siswa-siswi OTKP menguasai IT ya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tata kelola perkantoran ya. Kalau misalnya Microsoft Office harus dikuasain, pengetikan 10 jari, mengetik cepat harus bisa. Kemudian yang kedua adalah mengelola dana kas kecil atau pembukuan ya. Nanti setelah kalian di kelas 3 pada akhir semester kalian akan diberikan pelatihan namanya aplikasi dana kas kecil. Jadi selain memiliki kompetensi skill tadi seperti mengetik dan sebagainya, ada tambahan skill aplikasi untuk dana kas kecil. Sekali lagi kalian harus memiliki soft skillnya adalah membentuk karakter yang kuat ya. Kuatnya di sini tidak hanya kuat mental tapi juga harus kuat fisik. Karena di luar sana di lapangan kerja kalian akan berhubungan dengan orang banyak dan banyak sekali tantangannya ya. Makanya saya katakan di sini harus memiliki karakter yang kuat. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Sekali lagi untuk kalian harus rajin belajar ya, secara hard skill ya, dan soft skillnya harus kalian kuasai dan kalian perjuangkan untuk bisa nilai yang bagus ya. Baik Pak. Selamat siang Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya, Bapak, UKK kali ini punya kesan tersendiri gak untuk Bapak? Apa yang unik dari UKK tahun ini? Karena kan kami angkatan Corona. Dan apa tantangan tersendiri untuk Bapak? Selamat siang, ini dari TV mana nih? TV apapun lah. Untuk UKK memang tahun ini berbeda, dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ini kan masanya masa pandemi atau masa Corona. Memang tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi kita berusaha untuk menciptakan yang terbaik bagi lulusan atau angkatan dari tahun ke tahun. Nah, untuk tantangannya sendiri ya memang mau tidak mau siswa apapun yang menjadi keadaan ya memang harus tetap konsisten, konsekuen, dan tentunya siswa diharapkan penuh dengan tanggung jawab, terutama mereka selalu kita ingatkan untuk tetap menjaga prokesnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu, boleh kami minta waktunya? Saya ingin sedikit bertanya pada Ibu. Bu, apa sih kendala tantangan yang Ibu hadapi dalam menghasilkan lulusan OTKP yang mempunyai kompetensi yang diharapkan? Untuk zaman sekarang ini, kendala yang paling utama adalah di kerjasama antara orang tua dan anak. Karena sekarang itu teknologi itu sudah bebas tanpa batas, sehingga kalau tidak ada kontrol dari orang tua, anak-anak itu kadang suka kebablasan. Makanya kendala yang paling utama adalah kerjasama dari orang tua, dan kendala yang kedua adalah peningkatan IT yang semakin cepat dan semakin tidak terkendali, sehingga kita kadang harus menyesuaikan dan butuh waktu, karena ibu kan bukan anak-anak milenial yang sekarang terkadang sudah lebih tahu anaknya daripada ibu gurunya. Itu adalah beberapa tantangan kita
Tapi untuk kedepannya Bapak Ibu guru tidak akan pernah untuk berhenti belajar. Itu adalah tantangan dalam memajukan khususnya untuk jurusan OTKP. Dan kelebihannya adalah untuk jurusan OTKP itu di samping dia mempunyai pembekalan untuk terjun ke dunia kerja lebih daripada untuk jurusan-jurusan lain. Beda maksudnya begini. Di jurusan yang lain mungkin tidak akan pernah dapat kalau memang dia tidak akan mencari. Contohnya untuk jurusan OTKP itu kelebihannya adalah dia bisa mengelola keuangan. Karena di jurusan OTKP itu ada yang namanya pembelajaran kas kecil atau yang dinamakan petty cash. Dan yang kedua adalah selalu berpenampilan menarik. Itu adalah kelebihan, ada beberapa kelebihan untuk jurusan OTKP. Terima kasih, itu adalah tantangan dan kelebihan dari jurusan OTKP. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Dwi. Sama-sama, semoga kalian sukses semuanya. Amin. Kenapa saya bilang tidak perlu belajar? Belajar itu jangan pas mau ujian, belajar yang bagusnya. Bu, bagaimana kesan dan pesan Ibu terhadap kelas 12 yang sekarang ini sedang melakukan UKK dari jurusan OTKP? Pesan Ibu untuk anak-anak yang lagi mengikuti ujian UKK, semoga anak-anak itu berhasil dan bisa nanti terjun ke dunia usaha. Terus kesannya, Ibu sangat bangga sekali sama anak-anak OTKP karena anak-anak itu sangat gigih, sangat bersemangat walaupun dalam keadaan pandemi sekarang ini. Dan anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Bu atas waktunya. Multimedia.